Thayyib. Kita berharap surga itu kita nikmati bukan saja di bulan Ramadan, tapi surga yang sebenarnya. Adapun di bulan Ramadan memang ada surga yang Rasul katakan, lisaimi farhatani. Bagi orang yang puasa, dia punya dua surga. Pertama, farhatan inda fitrihi. Bahagia, senang ketika berbuka puasa. Sekalipun orang mengatakan, alhamdulillah berbukanya cukup dengan air putih, kurma, berikut tambahannya. Terasa nikmat waktu berbuka itu, Masya Allah, luar biasa. Selesai tarawih, nyambung lagi ronde yang kedua. I'tikaf, nyambung lagi, Masya Allah. Kemudian ditutup dengan sahur. Jadi kita habis acara i'tikaf makan sahur bersama di masjid. Alhamdulillah. Itu kebahagiaan di dunia. Yang kedua, farhatan inda liqa rabbih. Bahagia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surga bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan surat cinta pada orang-orang beriman dan beramal saleh, disediakan surga untuknya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Telah disediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 25. Dan yang berikut ini firman Allah, Quran surat Ar-Ra'd surat 13 23 24. Itulah yang kita harapkan. Kita tidak ingin masuk surga sendirian. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka itu adalah orang tua kita, ayah ibu kita. Amin. Siapa lagi? Pasangan hidup suami istri. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Anak keturunan kita. Masya Allah. Malaikat di setiap pintu mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu kata Allah. Kalau kata saya begini, hidup di dunia hanyalah sementara. Hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Menikah bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Hafal Pak? Hafal nggak? Hidup di dunia hanyalah sementara. Hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Menikah bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Khusus buat ibu-ibu ya, sedikit saya rubah syairnya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Hafal Bu? Kalau belum hafal, klik Anwar Zuhri, subscribe channelnya, like and share. Baik. Bagaimana dengan pertemanan kita, Bapak Ibu sekalian? Kita berteman ini apa tujuannya?
Tujuannya juga pengen sama-sama ke surga. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, di antara 7 golongan yang bersahabat karena Allah. Supaya hadis ini melekat kuat, saya baca sekali lagi tanpa saya rinci. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dari kiamat kelak mendapatkan naungan perlindungan, yang hari itu di hari kiamat tak ada naungan atau perlindungan kecuali hanya Allah saja yang mampu memberikan naungan atau perlindungan. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Semoga itu anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin, sebagai generasi rabbani. Yang ketiga, warajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, seorang yang terpaut hatinya kepada masjid, rindu masjid, memakmurkan masjid. Semoga kita yang dimaksud. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ini dia persahabatan karena Allah. Warajulani tahaban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Inilah yang disebut jalinan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kelima, warajulun datu mar'atu datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah, seorang laki-laki yang diraih wanita cantik untuk bermaksiat. Wanita cantik punya kedudukan ngajak maksiat, tapi laki-lakinya berkata, aku takut kepada Allah. Ini yang disebut tidak semua laki-laki. Lu banget atau kita banget nih? Semoga kita banget ya, tidak tergoda oleh rayuan wanita cantik. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, seorang yang bersedekah kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya pun tak tahu, tidak melihat, tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Inilah orang-orang yang ikhlas. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin. Dan yang ketujuh, ini barusan kita lakukan setiap malam, khusus 10 malam terakhir, yaitu warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seorang yang berzikir di malam sunyi senyap ketika orang-orang tidur lelap hingga berlinang air matanya, air mata penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan, tinggal 1 malam lagi malam ini. Allahu a'lam Lailatul Qadar apakah kemarin atau malam ini. Sempurnakan saja dengan doa yang terbaik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anni. Last minute jangan disia-siakan. Nah, kembali nomor yang keempat, yaitu bersahabat karena Allah. Seperti pertemanan kita lah, insya Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nanti di akhirat sama-sama masuk surga. Itu kata hadis Rasulullah Bukhari Muslim. Kata saya, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA, bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Hafal Pak? Saya ulangi ya. Masukkan ke status, bersaudaranya karena Allah. Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA, bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini target kita
bukan cuman bahagia saat berbuka di dunia, tapi sampai ke akhir kelak bertemu dengan Allah. Makanya kita berharap saat Idul Fitri nanti kita menggenggam 3 gelar utama sebagai orang yang najib, orang yang sukses. Inilah kajian kita pagi hari ini sampai waktu syuruk. Tapi bagi yang punya kepentingan urusan 5:30 silahkan. Taib. Gelar pertama pasti impian kita semua, sebagaimana tujuan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi yang pertama gelar yang akan kita raih saat Idul Fitri nanti, la'alakum tattaqun, jadi orang yang takwa. Bahagia orang takwa itu. Setidaknya ada 4 anugerah besar yang akan diraih bagi orang yang bertakwa. Pertama, Allah akan turunkan untuknya berkah, bukan saja untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, bahkan untuk penduduk negeri. Ketika penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa. Ayatnya tidak asing lagi, populer familiar, kita sangat akrab dengan Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 di ayat 96. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya banyak manusia mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami timpakan azab kepada mereka yang tak lain akibat perbuatan manusia sendiri. Ini rincian berkah sudah kita sampaikan di kultum Ramadan kemarin ya. Semakin baik, pertama akidahnya makin kuat, kedua ibadahnya semakin meningkat, ketiga akhlaknya semakin memikat. Adapun berkah tambahan ukuran duniawi itu relatif. Orang mengatakan berkah kalau punya rumah tingkat, uang berlipat, mobil mengkilat, istri kalimatnya mesti tepat itu. Istri 1 alhamdulillah. Saya tidak bahas tentang berkah lagi ya. Ini kajiannya cukup panjang soalnya. Itu Allah berikan berkah. Yang kedua, ahli takwa akan dimudahkan Allah urusannya. Allah akan berikan untuknya solusi menghadapi problematika kehidupan. Ayatnya Quran surat At-Tolak surat yang ke-65 di ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberikan untuknya rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Kita sudah sering mendapati hal-hal yang tak terduga dalam hidup ini, ternyata begitu mudah dengan pertolongan Allah. Itu karena kita pernah mengukir ketakwaan. Kalau bahasa saya, orang yang takwa itu tidak akan rumit, sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, tidak akan menjerit, tapi bisa bangkit last minute. Hafal. Sebab bertakwa kepada Allah. Jadi luar biasa pertolongan Allah itu di saat sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, tidak menjerit, bisa bangkit last minute.
Orang yang takwa tidak akan terpelanting, apalagi terbanting, karena ada zat yang maha penting. Apa? Baik. Jadi yang kedua, ahli takwa diberikan Allah kemudahan atau pertolongan. Yang ketiga, orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah takwa. Amin ya rabbal alamin. Berarti puasanya sukses. Gelar paling hebat tuh gelar takwa. Nah, puncaknya di akhirat nanti pasti masuk surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat 19 Maryam ayat di nomor 63. Izinkan Al-Fakir bertanya pada Bapak Ibu sekalian, adakah di antara Bapak Ibu yang lahirnya tepat tahun 1963? Ada nggak Pak? Lahirnya tepat tahun 1963 ada? Ada. Itu calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Apa Pak? Asalkan bertakwa. 1963 itu surat Maryam ayat 63. Inspirasi. Jadi dapat surat cinta, surat Maryam itu indah. Tinggal jadi orang takwa saja. Maknanya lahir kapanpun dan siapapun kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Dia mendapat warisan yang terindah. Surga yang sebenarnya. Nah, di dunia kita ketika Ramadan ini bak surga, berbuka puasa nikmat luar biasa. Letih, lelah, lapar terasa indah. Baca Al-Quran nikmat, sedekah nikmat, menghadiri majelis ilmu nikmat, silaturahmi nikmat. Nah, ini yang pertama, gelar yang akan kita genggam insya Allah saat Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Baru satu ya. Yang kedua, semoga kita juga mendapat gelar yang indah setelah ahli takwa, ahli syukur. La'alakum tashkurun. Orang yang bersyukur itu luar biasa. Mari kita renungkan jawaban Rasulullah ketika beliau menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Tidak ada dosa bagi dirimu di depan ataupun di belakang. Tapi sholat malammu itu hampir semalam suntuk, sehingga betismu bengkak-bengkak. Jawaban Nabi, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi sholat itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sampai seperti Rasulullah hampir semalam suntuk. Walaupun di antara kita ada yang betisnya bengkak-bengkak. Karena apa Pak bengkaknya Pak? Kolesterol asam urat. Tapi ikhlas menegakkan sholat malam itu, masya Allah. Latihannya sudah. Dulu sebelum pandemi 23 rakaat, sekarang 11. Malamnya kan kita punya kesempatan lagi. Ya Allah karim, kalau kita sudah merasakan lezatnya sholat itu jadi kebutuhan buat kita. Jadi yang bersyukur dibuktikan dengan ucapan hati dan perbuatan. Nah, bagaimana lengkapnya? Orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menegakkan 5 hak dalam kehidupan ini. Yang pertama, dia menegakkan hakullah, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan pesan Al-Quran pada surat Toha, surat yang ke-20 di ayat nomor 14. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Rabb Tuhan kalian, hanya aku saja yang wajib kalian sembah atau ibadahi, maka sembahlah aku, kata Allah, dengan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah membuktikan tauhidnya lurus, hanya Allah saja yang kita ibadahi. Khawatir tercampur dengan sesuatu yang menyebabkan amal kita nanti bisa lenyap bagaikan debu, itu menyekutukan Allah. Jangankan syirkul akbar, syirkul asghar saja pahala kita bisa habis dimakan dengan riak dan sum'ah. Dapatnya cuma pujian dan sanjungan, tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, puasa ini latihan ikhlas nih. Orang tidak tahu ketika kita wudhu, apakah kita teguk setetes, enggak bakalan, tapi kita merasa diawasi oleh Allah. Ini luar biasa madrasah Ramadan. Jadi yang pertama, dia menegakkan hakul. Yang kedua, ahli syukur senantiasa menegakkan hakul walidaini, yaitu berbakti pada orang tua. Saya melihat sebagian di antara kita sudah yatim piatu di sini, betul? Betul, Pak? Coba kita ingat-ingat ketika orang tua masih ada, saat kumandang takbiran. Coba kita renungkan, menetes air mata, sedih rasanya. Kenapa? Karena kita belum berbakti pada orang tua kita. Betul atau betul? Nyesel rasanya. Ya Allah, tapi itulah yang telah terjadi. Maka kita bisa menutup kekurangan kita dengan menjadi anak yang soleh, melanjutkan kebaikan yang orang tua kita pernah contohkan, menyambung silaturahmi dengan teman-temannya yang soleh, melanjutkan aktivitas kebaikan yang pernah dicontohkan kepada kita, merawat silaturahmi dengan karib kerabatnya, dan seterusnya. Cuma itu yang bisa kita lakukan, dan doa anak soleh akan terangkat, insya Allah menjadi ampunan bagi orang tua kita. Makanya yang masih punya orang tua ini, yang masih punya orang tua, manfaatkan sebaik-baiknya, tunjukkan bakti pada orang tua. Ini yang masih punya orang tua ini. Setiap orang tua sudah nggak ada, adanya mertua. Mertua sayangi, buktiin tuh. Coba ingat-ingat, wahai para suami yang masih punya mertua, ingat nggak waktu kita dinikahkan dulu? Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin segenggam. Yang ada apa waktu itu? Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tetangga sebelah. Maklum, ya kan? Habis itu tinggal pula di rumah mertua indah. Alangkah baiknya mertua kita itu. Dan ada teman, syukur alhamdulillah begitu nikah dapat 5 kontrakan. Karena mertuanya kaya. Alhamdulillah. Coba itu. Jadi jangan anggap enteng mertua kita. Wahai para suami, kalau masih punya mertua, cintailah istrimu, cintai pula mertuamu. Wahai para istri, kalau engkau masih punya mertua, cintai suamimu, cintai pula mertuamu. Wahai anak-anak muda yang masih punya orang tua, ambil ridho orang tuamu agar engkau berkah dalam hidup ini. Ridallahu fi ridho walidaini wasuhtullah fi suhti walidaini. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Alangkah luar biasanya kedudukan orang tua kita itu di sisi Allah, digandengkan setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diwajibkan kepada kalian semua untuk hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukan dengan apapun, dan berbuat baiklah, berlaku ihsan, birrul walidaini, kepada orang tua. Kita berharap semua anak-anak kita itu menjadi permata hati kita.
Ya kan? Sebab kita merasa dulu kurang berbakti kepada orang tua kita. Padahal apa yang kita buat itu yang kita dapat, itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Rumusnya makin baik hubungan kita dengan orang tua kita, anak kita insya Allah melakukan hal yang sama. Insya Allah. Malam takbiran menetes air mata, ingat orang tua, ya Allah karim. Betul kata Bang Haji ya, kalau sudah tiada baru terasa kehilangan karena keberadaan orang tua kita tuh luar biasa. Jadi yang kedua, hakul walidaini, namanya dia bersyukur sebab kita tidak lahir dari batu, kita lahir dari orang tua kita. Khususnya alangkah tinggi kedudukan ibu kita, ummuka summa abuka, 3:1. Tapi jangan salah arti ya, istri 3 suami 1, nggak begitu. Kedudukan ibu itu tinggi sekali, masya Allah. Baik, silakan bagi yang ada aktivitas nggak mengapa. Kemudian yang ketiga disebut hakun nafsi, hak terhadap diri sendiri. Artinya kita jangan sampai jadi orang yang zolim. Karena kezoliman yang kita lakukan dampak buruknya tidak hanya menimpa kita sendiri, tapi juga keluarga, bahkan orang lain. Itu ayah siapa itu? Itu suami siapa? Itu ibu siapa? Itu istri siapa? Itu anak siapa? Ketika menzolimi diri sendiri dampaknya luas. Bahkan yang paling menakutkan, ketika seseorang berbuat kezoliman, dampak musibahnya meluas ke seluruh penjuru negeri. Itu yang Allah peringatkan pada kita semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah ditimpakan, tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, tapi bisa mengenai secara keseluruhan kepada siapapun. Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 di ayat nomor 25. Itu yang buat kita hati-hati menjaga diri, jangan sampai kita berbuat zalim. Hakun nafsi, sayangilah dirimu. Makanya Bang Haji bilang nggak boleh begadang kecuali ada perlunya untuk zikir, qiyamul lail, i'tikaf, sedikit tidur, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya yang ketiga, hakun nafsi. Yang keempat, saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, ini khusus untuk orang tua, yaitu kita lah sebagai orang tua, menegakkan hakul ahli, hak terhadap keluarga. Alangkah beratnya beban yang kita pikul, bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Sebagaimana peringatan Allah pada surat At-Tahrim, surat yang ke-66 di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini berat sekali pertanggungjawaban kita. Masya Allah, alangkah mengerikan kalau tidak kita tuntaskan di dunia ini sebaik-baiknya. Kalau sudah kita sempurnakan ikhtiar, ya kita bertawakal pada Allah. Padahal kalau kita rinci ini, nomor yang keempat hakul ahli ini banyak sekali. 5 juga ya. 1, mengajarkan tauhid pada keluarga. 2, mengawasi ibadah mereka, jangan sampai mereka lalai ibadahnya, khususnya sholatnya harus kita perhatikan. Anak umur 7 tahun kita perintahkan sholat, 10 tahun tidak sholat kita pukul, pukulan yang mendidik. Begitulah seterusnya. Yang ketiga, mengajarkan akhlak yang mulia dalam keluarga, di antaranya tutur kata yang baik, jangan sembarangan kalau ngomong,
Jangan sampai kita mencaci maki anak kita sendiri. Wa qulu linasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia, apalagi kepada keluarga. Tapi kadang-kadang kita terpicu emosi. Latihan di bulan Ramadan, pasca Ramadan nanti kalimatnya akan tertata. Tidak lagi kita mencaci maki anak sendiri, istri, juga suami. Karena sudah dilatih di bulan Ramadan hanya ngomong yang baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kan begitu. Kemudian yang keempat, memberi nafkah yang halal kepada keluarga semampu kita. Alhamdulillah, kerja keras, banting tulang katanya untuk mendapatkan nafkah yang halal. Semangat bekerja karena kerja jihad. Apalagi diiringi doa oleh istri, ya kan? Istrinya salehah. Pokoknya dalam kondisi apapun dia ridho dengan pemberian suami. Tidak lupa mengiringi doa. Ketika suami akan berangkat kerja, "Bang, jangan lupa berdoa." Dibisikkan di telinga sebelah kanan, "Ayo bang, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwata illa billah." Di telinga sebelah kiri, "Jangan lupa bang doa. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa." Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal saja, jauhkan dari yang haram. Dan jangan aku jadi peminta-minta kepada siapapun kecuali hanya minta kepadamu ya Allah. Tuh istri salihah begitu Pak. Tambahannya, dicium tangan kita ketika berangkat kerja. Dicium tangan dia katakan, "Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa uang." Bu, hafal nggak Bu? Saya ulangi ya. Suami mau berangkat kerja, cium tangannya, katakan kepadanya, "Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa." Gak apa-apa Bu, bilang gitu Bu, biar semangat gitu ya. Dari kantor suami WA kepada istri, dia telepon bahkan, "Maafkanlah aku sayang, terpaksa larut malam baru pulang karena pekerjaan satu keranjang. Engkau di rumah pasti senang aku pulang bawa rendang dan ayam panggang karena buat sahur gitu ya." Masya Allah. Hafal Pak? Oh iya, ini sudah mulai ngantuk soalnya nih. Masih asik nggak nih sampai suruh? Sebentar lagi, cuma berapa menit lagi tuh? 20 menit lagi selesai, ini masih panjang ya. Ya kan? Sayang. Masya Allah. Kita etikaf lupa belum tidur loh nih Pak. Serius. Belum tidur dari jam sekian-sekian. Baik. Nah, hakul ahli ditegakkan. Kemudian yang kelimanya hakul ahlinya itu, supaya nggak lupa, yang pertama kita ajarkan tauhid pada keluarga. Yang kedua, menguasai ibadah keluarga kita. Yang ketiga, menanamkan akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, memberi nafkah yang halal. Yang kelima, menjadi teladan bagi keluarga. Jadi kita nggak boleh omdo, cuma ngomong doang, tapi nggak ngamalin. Nanti kena serangan balik. Bapak bisanya ngomong doang, bahaya kalau kita dibilang gitu sama anak kita. Maka harus kita lakukan sesuatu sebagai teladan bagi mereka. Ayatnya pun gak asing lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Murka Allah, engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak melakukan. Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Ini mesti kita sering-sering baca ini ayat supaya kita tidak omdo. Kita lakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Nah itu hakul ahli. Yang terakhir nih, la'alakum tashkurun, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan menegakkan hakul ijtimai, yaitu peduli pada lingkungan atau sosial. Ramadan ini kan latihannya luar biasa.
kenapa kita wajib mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisab dan haulnya? Padahal itu milik kita kan, kerja kita, urusan apa sama orang? Tapi kewajiban itu. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta dia untuk sedekah yang 2,5% kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Karena di dalamnya sesungguhnya ada keberkahan selain pahala yang besar. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kalian ditolong oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, itu karena adanya orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari. Itu kalau ngomongin berkah, pahalanya jangan tanya di bulan Ramadan. Yudha'ifu liman yasha', tak terhingga. Bukan lagi 700 kali lipat. Itu kata Allah di Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah 261 kan? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaannya 700 kali lipat bahkan tak terhingga. Bagaimana berkahnya? Allah janjikan di Quran surat Saba, surat yang ke-34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik pemberi rezeki. Itu kata Allah. Kalau kata saya, jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah, miliki akhlakul karimah, jangan cari masalah, hidup pun akan menjadi mudah. Hafal Pak? Saya ulangi ya. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah, miliki akhlakul karimah, jangan cari masalah, hidup pun akan menjadi mudah. Alhamdulillah. Itu hakul istimai, hak kepada lingkungan atau sosial. Yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Itu yang akan menolong kita nanti. Insya Allah akhir hayat husnul khotimah. 10 menit lagi masuk waktu suruh. Yang terakhir ya. La'alahu yarsyudun. Gelar terakhir insya Allah saat Idul Fitri kita genggam, karena puasanya benar gitu. Puasanya benar, maksimal gitu ya. Selanjutnya kita bertawakal pada Allah. Tapi akan kelihatan seseorang itu pasca Ramadan berubah nggak dia? Takwanya, bersyukurnya, dan terus ingin mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, la'allahum yarsyudun itu dimaknai adalah orang yang terjaga dengan hidayah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang tiada bandingan, walaupun orang mengatakan ente Islam keturunan, enggak masalah. Alhamdulillah. Sementara sebagian orang jalannya berliku-liku untuk mendapatkan hidayah, baru dia dapat Islam. Kita bersyukur pada Allah sekalipun Islam keturunan, enggak ada masalah. Tapi hidayah yang sudah dimiliki ini harus kita pegang teguh, jangan sampai bergeser. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka akanlah tertolak dan di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 85. Bersyukur kita. Nah, bagaimana agar hidayah itu senantiasa melekat dalam kehidupan kita, terus dapat petunjuk dari Allah? Ada 3 amalan atau 3 langkah yang mesti kita lakukan. Semoga hidayah tetap terjaga. Yang pertama, bagus sekali ya, cintai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran ini surat cinta Allah luar biasa ini. Semoga kita dapat berkahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan penuh berkah
Bagi siapa? Bagi orang yang mentadaburinya, mengamalkannya. Dialah orang-orang yang berpikir. Jadi kita baca saja pahala sudah luar biasa, apalagi mengamalkannya. 1 huruf kali 10 kebaikan. Bayangin tuh. Itu di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tak terhingga. Ustaz, saya membaca terbata-bata, semampunya. Paling tidak kulhu, falak, anas. Berikut tambahannya. Apa yang kita bisa? Jangan kita sia-siakan, Ustaz. Saya mampunya terbatas nih. Bisa khatam Al-Quran cuma setahun sekali. Ramadan ketemu Ramadan. Tidak mengapa. Karena memang ada orang yang terbatas kemampuannya. Tapi tiap hari dia baca Al-Quran. 1 tahun kan 365 hari. Setiap Ramadan ketemu Ramadan khatam dia. Tiap hari dia baca walaupun cuma selembar-selembar. Bayangin itu 365 hari dia khatam hanya sekali. Mafi muskilah, enggak masalah. Alhamdulillah kemarin sudah khatam. Ya kan? Sebab baca Al-Quran sejak bulan Rajab. Amin ya, enggak masalah. Memang bulan Rajab kan amal diangkat itu. Sudah kita baca minimal khatam sekali. Enggak khatam, lanjutin terus. Ada ungkapan yang menarik dari seorang Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan, aku lebih senang membaca Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak faham. Sahabat Ibnu Abbas ini kan ponakan Rasulullah yang didoakan menjadi ahli tafsir, ahli takwil beliau. Luar biasa. Itu kalimatnya. Aku lebih senang baca Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak faham. Pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Quran mana yang kita pilih? Khatam atau paham? Khatam atau paham? Mendingan khatam dan paham. Betul nggak? Milih kan boleh 2. Saya sampai hari ini tak paham-paham Al-Quran ini. Makin dikaji, makin merasa bodoh. Itulah luasnya ilmu Allah. Jadi kalau nunggu paham, kapan pahamnya kita? Terus saja. Tapi khatam insya karena ini akan mengantarkan kita nanti masuk surga. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena kelak dia akan datang menjadi penolong bagi dirimu. Enggak ada kata terlambat. Terus baca. Nanti di hari kiamat dia bersaksi, Pak. 1, puasa bersaksi. Ya Allah, ini hambamu ketika puasa dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga dia tahan syahwatnya. Dia tidak perturutkan nafsunya. Puasa bersaksi. Al-Quran pun bersaksi. Ya Allah, ini hambamu saat berpuasa malam hari sedikit tidurnya, dia baca Al-Quran, berikan syafaat untuknya. Jadi luar biasa Al-Quran. Ada yang nanya, Ustaz gimana Ustaz kalau saya mewakafkan mushaf Al-Quran? Oh bagus. Boleh untuk diri kita, boleh untuk orang tua kita yang telah tiada, mushaf Al-Quran. Masya Allah. Nah itu cara untuk agar kita senantiasa dijaga Allah, diberi petunjuk dengan mencintai Al-Quran, membaca, mengamalkan semampu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita mendapatkan petunjuk hidayah yang tidak lepas adalah milikilah teman-teman yang soleh. Jadi teman yang baik itu Pak, doanya makbul. Kalau teman kita orang soleh, orang baik, dampaknya besar sekali. Maka Allah perintahkan kepada kita, carilah, beradalah, bersamailah orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah surat 9 di ayat nomor 119. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar itu? Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana kita jumpai mereka? Di majelis ilmu, di ruang-ruang sosial. Di mana lagi? Insya Allah di Masjid Al-Furqan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dimaksud kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Kalau temannya orang soleh, orang baik, nggak mungkin menjerumuskan. Salah kita diingatkan, susah kita ditolongnya, karena dia bersahabat sama-sama pingin ke surga. Tapi kalau bergaul dengan ahli maksiat, hati-hati, ada udang di balik. Selagi kita jaya, senang dia mencari teman, memang mudah di meja makan. Tapi waktu susah, dia akan ninggalin kita. Padahal nanti di akhirat kita akan nyesal itu. Salah pilih teman. Allah abadikan di Al-Quran pada surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat nomor 28. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Di akhirat nyesalnya Pak. Itu artinya kita tidak semua bisa kita jadikan kawan akrab. Kawan bergaul itu beda. Harus ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Kalau dia sudah mulai membaik ya, kita bisa lebih dekat pada dia. Tapi sebelum kita tebar kebaikan saja, hati-hati. Teman itu mengikat. Sahib. Teman itu madu, teman juga bisa jadi racun dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh menistakan orang. Maksudnya ada di hati kita, memilah-milah teman itu. Tebar kebaikan terus. Ini yang paling penting. Terakhir, kiat yang terakhir ketiga, sudah masuk ke syurutnya. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Sebab doa itu senjata orang beriman. Kita masih punya waktu berdoa hari ini sampai besok makbul. Waktunya khusus bagi orang yang puasa. Salasatun la turadu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. Ada 3 orang yang doanya Allah kabulkan, tidak akan ditolak. 1 orang yang puasa sampai dia berbuka. Kita yang sedang melakukan hari ini bersama orang-orang beriman lainnya. Yang kedua, pemimpin yang adil. Kalau dia adil, doanya Allah kabulkan. Kalau dia zalim, ancaman berat di akhirat kelak. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya atau doa orang yang terzolimi. Manfaatkan banyak berdoa, sebab kita tidak pernah tahu kapan pastinya doa kita dikabulkan. Tapi harus yakin doa yang baik Allah akan kabulkan dengan cara Allah. Jadi momentum Ramadan ini mengajari kita untuk semakin menghambakan diri, banyak kita memohon pada Allah. Nah pasca Ramadan lanjutin, udah biasa melek, udah biasa bangun malam, ya kan? Makanya nanti habis Ramadan ada tuh pintunya. Apa itu? Amalan setelah Ramadan, puasa Syawal dan lain-lainnya. Nah mudah-mudahan lewat kajian kita hari ini Allah masukkan kita pemilik 3 gelar. La'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, la'alahum yarsyudun, menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu